Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Soal Sepatu Ajaib. Channel saya selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu, sol sandal dan sol sepatu dan segala perlengkapan peralatan dan bahan-bahan untuk sol sepatu. Oke, kesempatan video kali ini ya langsung. Saya selalu langsung dan tidak mau bertele-tele. Di sini saya kedapatan sandal ya, sandal Homipad yang mungkin kawan-kawan familiar dengan sandal ini dan mungkin pacar kawan-kawan atau bahkan kawan-kawan sendiri ya, kawan-kawan yang cewek ya, kawan-kawan yang cewek atau istrinya ya punya sandal seperti ini ya. Makanya ini perlu diperbaiki ya. Karena apa? Karena jepitnya ya mengelupas atau lepas ya. Eh, apa ya, mengelupas ya pokoknya lepas ya. Dan ini juga minta dijahit dan gimana cara memasang ini karena ini bahannya bukan bukan kulit dan bukan apa ya dan bukan kain. Kalau kita kita masukkan kayak gini terus kita dorong pakai alat pendorong seperti ini ya, seperti ini, hasilnya nanti akan rusak ya, hasilnya nanti ini akan rusak, nanti jepitnya ini akan rusak karena ini kalau kena alat pendorong seperti ini nanti ini akan pada bolong-bolong ya, rusak dan akan malah bukan kita memperbaiki tapi kita merusak ya, dan nanti hasilnya juga akan rusak ya. Ini kalau soalnya ini kalau sudah patah ini menggantinya itu susah karena bahan-bahan seperti ini tuh ya itu tidak bisa ya kemungkinan diganti sama apa tali tas itu sangat susah ya, karena ini pakainya semacam karet ya, lentur seperti ini. Oke, dan gimana cara ini memasangnya dan nanti gimana cara menjahitnya, langsung simak saja. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membongkar sisi samping ya. Samping ini kita harus bongkar ya. Membongkar sisi samping ya. Kameranya saya fokuskan dulu ya. Ini membongkar sisi samping ini ya. Kita bongkar sampai kita bisa memasukkan pengaitnya. Kita bongkar dulu nggak apa-apa ya. Ini demi perbaikan ya, nggak apa-apa kalau dibongkar-bongkar dulu seperti ini. Demi perbaikan yang baik dan perbaikan yang hasilnya maksimal ya. Untuk bongkar ya. Agak ke depan juga nggak apa-apa ya, sedikit ya. Nah, setelah kita bongkar seperti ini ya, kita kan bisa tahu nih sisi dalamnya ya kan. Sisi dalamnya ini bisa tahu seperti seperti apa gitu kan. Kita bisa tahu ya. Jadi kalau kawan-kawan mungkin dari sisi sini susah, bisa dibongkar dari sini ya. Karena kenapa saya bongkar dari sini? Karena sisi sini sudah terlanjur mengelupas ya, karena biar lebih mudah aja. Oke, dan setelah seperti ini, oke, saya akan tambah saja karena masih terlalu susah. Oke ya, segini kayaknya sudah cukup. Mari kita masukkan aja ya ininya ke dalam ini ya. Kita masukkan ke dalam sini ya. Seperti ini nih. Oke, saya sudah masukkan ya. Setelah itu kita ini di dalamnya sudah ada ya. Itu sudah kelihatan. Setelah itu kita tarik ya. Setelah itu kita tarik. Nah, ini sudah tertarik ya. Ini sudah tertarik. Kalau sudah tertarik seperti ini ya, posisikan seperti ini ya. Posisikan yang sana menghadap ke sana ya. Yang sini menghadap ke sini, oke. Jadi posisikan seperti ini nih. Nah, posisikan seperti ini, yang sini menghadap ke sini, yang sana menghadap ke sana ya. Posisikan seperti ini dan setelah itu kita harus menggunakan lem ya. Setelah itu kita lem terlebih dahulu sebelum kita menjahit. Bawahnya kita lem terlebih dahulu.
Ya, kita lem terlebih dahulu ya. Yang dilem apa? Yang dilem ini aja ya, yang bagian pengaitnya sini yang kita masukkan. Jangan semuanya dilem karena ini bawahnya garis-garis seperti ini, kalau dilem percuma. Saya akan mengelem bagian sisi sananya ya, yang sudah lemnya sudah tertempel semua. Tinggal mengelem bagian sini ya, yang tadi kita bongkar, kita lem kembali dan nanti kita rapatkan kembali ya, tempelkan kembali, kita posisikan seperti semula dan nanti kita jahit. Oke, ini sudah dilem, tinggal apa? Tinggal kita menunggu kering ya. Tinggal kita menunggu kering, kalau sudah kering kita tempelkan. Ini sudah kering dan layak untuk ditempelkan ya. Dan saya akan mencoba menempelkan. Dan langkah selanjutnya setelah ini tertempel adalah kita harus menjahit japitnya terlebih dahulu ya. Kenapa kok harus jepitnya terlebih dahulu? Karena nanti kalau kita menjahit samping-sampingnya, takutnya posisi jepitnya ini akan berubah. Padahal ya sebenarnya tidak berubah ya. Ya, yang penting kita antisipasi saja ya. Untuk menjahit jepitnya kita perlu mengukur dulu di mana nanti kita akan menyayat ya. Jadi mengukurnya itu dengan cara kita coblos dulu bagian atasnya. Jadi kita bisa tahu nanti. Berarti nanti kita di sini ya, di bagian area sini, karena ini yang sudah luka ya, sudah lurus sama atasnya ya. Jadi langsung kita menyayat saja. Nah, seperti ini nih, disayat ya. Saya membentuk huruf N ya. Kenapa saya membentuk huruf N? Karena pola N ini yang cocok dengan tadi ya, pola N ini cocok dengan yang tadi, polanya itu ya. Pola jepitnya ya. Jadi N itu yang cocok sama pola jepitnya. Oke, dan setelah itu kita jahit, dan di sini saya memakai benang gujir ya, benang gujir yang hitam yang agak gede ya, hitam kecoklat-coklatan seperti ini. Dan dicoblos dari bawah untuk bagian N yang ini ya, N yang pertama ya. Ini tidak kena apa-apa ya, tidak kena bagian jepitnya, tidak terkena. Untuk pertama kali kita mencoblos itu tidak terkena di bagian jepitnya. Untuk yang kedua ini kena ya, untuk yang kedua ini kena, usahakan kena jepitnya ya. Tapi walaupun kita ngawur tetap kena. Kita paskan di tengah-tengahnya ya, tengah-tengah sini ya, tengah-tengah ini ya. Nanti pasti kena. Oke, dan setelah ini kan jahitan yang tusukan yang kedua ya. Setelah tusukan yang kedua itu tusukan yang ketiga itu tidak kena lagi ya. Tidak kena lagi. Ini yang ketiga tidak kena. Dia tidak kena apa-apa. Yang penting langsung ditusuk aja. Kameranya kurang tepat ya. Oke, saya geser. Oke, yang ketiga itu tidak kena ya. Yang keempat itu kita beralih ke sisi yang sebelah sampingnya ya. Jadi tidak kena juga yang keempat.
barulah yang kelima ini akan kena lagi ya. Ini yang kelima kena. Kita kenakan. Ini yang kelima kita kenakan ya. Tidak kena benangnya. Ini kena di bagian jepitnya. Dan yang terakhir yang keenam itu tidak kena, dan yang keenam itu sekalian kita menali ya. Di ending ini sekalian kita menali. Dan setelah dijahit seperti ini, hasilnya ya pasti akan sangat luar biasa ya. Karena ini tidak dalam jangka waktu yang lama itu tidak akan putus lagi ya, tidak akan copot lagi. Karena apa? Karena dalamnya tadi sudah kita kasih lem ya, sudah dikasih lem dalamnya sini, dan plus dijahit ya. Lem sama jahit itu sangat kuat sekali. Sudah dilem, dijahit pula, itu sangat kuat. Oke, dan ini kita talikan. Nah, tali sudah masuk. Biasa ya, seperti biasa kita potong. Nah, setelah potong kita masukkan pakai alat pendorong. Jadi masukkan benangnya ya, jangan masukkan ininya pakai alat pendorong, nanti akan benar-benar rusak ya, dan tidak akan, kalau sudah rusak tidak akan bisa diperbaiki ya. Dan hasilnya juga akan seperti ini, sempurna ya, tidak tergesek-gesek. Ini tidak akan apa-apa benangnya, walaupun tergesek-gesek jalan seperti ini benangnya tenggelam ya, tidak terkena gesekan. Dan ini juga ditarik sudah kuat ya, ini kuat banget ya, sudah kuat banget, sudah dipakai, itu layak untuk dipakai. Dan setelah semuanya selesai, karena yang punya minta dijahit dan kita harus menjahitnya, tapi apa, kita harus mengasih jalan benang terlebih dahulu ya. Kita pakai alat penyayat. Oh iya, kalau tadi kan saya pakai alat penyayat ini ya untuk menyayat di bagian bawah ya. Itu hasilnya dalam ya. Kalau alat penyayat yang satu ini nih hasilnya dangkal ya. Jadi untuk samping ini tidak perlu terlalu dalam ya, dangkal aja cukup. Jadi tidak usah terlalu dalam ya, dangkal aja cukup. Kalau terlalu dalam nanti juga akan merobek sisi ini ya. Ini soalnya tipis. Jadi saya harus memakai alat penyayat yang dangkal ya. Kalau yang dalam untuk bagian bawah-bawah gitu ya. Kalau bagian bawah-bawah itu kita harus membutuhkan alat penyayat yang dalam. Tapi kalau di samping-samping seperti ini ya dangkal aja cukup, nggak usah terlalu dalam. Soalnya kalau terlalu dalam justru nanti akan malah merusak si bahan ya. Dan nanti kita dijahit juga nanti akan jebol hasilnya ya, karena tidak sesuai ya. Jadi kita harus memperhatikan sisi-sisi seperti itu juga ya. Tidak asal pakai satu alat terus dihajar aja pakai satu alat semua, itu jangan ya. Nah, tapi kalau untuk memperbaiki sepatu sendiri di rumah ya nggak apa-apa kawan-kawan mau dihajar pakai satu alat. Tapi kalau saya kan masuknya jasa ya, saya menjual jasa, jadi saya harus benar-benar hati-hati dan benar-benar memperbaiki sepatu atau sandal itu kiranya itu awet ya, kiranya itu dipakai itu pantas ya, kiranya itu kuat. Jadi saya tidak boleh asal-asalan ya, kecuali kalau untuk menjahit sepatu sendiri ya tidak terkena komplain apapun. Karena kalau kita membuat suatu usaha itu jangan sampai kita kena komplain ya, karena komplain itu akan sangat mempengaruhi kinerja usaha kita. Kalau banyak yang komplain, otomatis usaha kita sebentar lagi akan dipastikan akan tutup. Oke, ini sudah saya kasih jalan benang, dan langkah selanjutnya adalah kita harus mencocokkan warna. Ini sangat penting banget ya. Mencocokkan warna ini kelihatannya warnanya sama ya, tapi ini sebenarnya beda, dan kita harus benar-benar mencocokkan warnanya ya, tidak boleh asal. Seperti ini ya, untuk bagian atas saya memakai benang yang agak coklat susu seperti ini ya, coklat susu seperti ini untuk bagian atas, dan untuk bagian samping saya memakai benang krem ya, karena ini warnanya krem ya. Jadi
seperti itu ya kawan-kawan. Kita tidak boleh asal ya, kita harus benar-benar jeli dalam memilih warna ya, harus benar-benar jeli untuk apa? Untuk agar si yang punya sandal ini ya, perempuan yang punya sandal ini agar tidak malu saat memakai sandalnya ya. Walaupun ini sudah dijahit, tidak malu ya. Karena kita benar-benar teliti dalam memilih benang, memilih warnanya, memilih apanya itu benar-benar teliti. Jadi mereka tidak akan komplain dan mereka justru akan senang ya dan merekomendasikan tempat sol sepatu kita. Makanya kita sebagai tukang sol sepatu atau kita yang mau memperbaiki sepatu itu benar-benar harus jeli ya. Karena ini saya tekankan lagi karena ini saya jual ya, karena ini saya jasa ya. Makanya apapun yang kita kerjakan, jasa apapun, jasa semua jasa ya, pekerjaan itu kita harus lakukan dengan sebaik mungkin, sedetail mungkin ya. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa membuat komplain ya, terus tidak kita bereskan ya, nanti itu akan menjadi penghalang kita untuk lebih maju ya. Jadi nanti kawan-kawan akan melihat hasilnya setelah ini saya jahit. Nah, kawan-kawan pasti akan nanti melihat hasilnya ya. Hasilnya akan seperti apa juga nanti kawan-kawan akan tahu. Oke, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kira-kira jaraknya seperti ini ya. Jarak ideal. Sangat mudah sekali ya. Karena ini bahannya tidak ada keras-kerasnya ya. Bahannya lentur. Jadi kalau menjahit sandal-sandal seperti ini itu sebenarnya itu tingkatannya mudah ya. Yang sulit itu menjahit sepatu bola dan sepatu safety itu tingkatannya sangat sulit. Kalau untuk sandal seperti ini ya sangat mudah. Sandal gunung, sandal seperti ini itu mudah. Cocok buat belajar ya. Tapi ya itu tadi kita harus benar-benar warnanya harus benar-benar kita sesuaikan agar hasilnya keren ya, agar itu menjadi kayak fashion apa ya, menjadi kayak variasi gitu ya, karena sesuai. Dan seperti biasa ini tidak akan saya jahit semua, saya cuma nanti akan pertunjukan hasilnya seperti apa ya, biar kawan-kawan itu tahu, biar kawan-kawan itu mencoba seperti ini. Karena kemungkinan untuk sedetail ini itu kawan-kawan itu jarang di luar sana itu pasti jarang menemukan ya. Karena apa? Karena untuk apa ya, koleksi warna yang banyak, untuk mempunyai koleksi warna yang banyak itu benar-benar membutuhkan modal yang banyak juga. Dan warna-warna untuk benang itu sangat susah untuk mencarinya ya. Kalau benang untuk menjahit pakaian itu banyak, tapi kalau untuk benang yang gede seperti ini nomor 9 benang sol itu carinya sangat susah. Yang mudah itu benang-benang kecil, yang benang-benang untuk menjahit pakaian. Jadi seperti ini ya hasilnya ya. Untuk bawah saya memakai benang krem ya, dan sangat tidak terlihat ya, sangat tidak terlihat. Dan untuk atas saya memakai benang coklat susu ya, juga sangat tidak terlihat ya. Kalau untuk coblosannya ya pasti terlihat, tapi untuk hasilnya seperti ini ya tidak akan terlihat ya.
usahakan menjahitnya lurus ya. Jadi seperti ini hasilnya, dan tidak akan terlihat dan pasti tidak akan malu untuk dipakai ya. Ini tinggal separuh lagi ya, saya kerjakan, dan ini yang sudah jadi ya. Ini yang sudah jadi, yang jadi hasilnya seperti ini, tidak terlihat dari dekat, mungkin coblosannya terlihat tadi, tapi dari kejauhan itu tidak akan terlihat ya. Dan untuk sampingnya juga ya, pakai benang krem ya, keren, tidak terlihat apapun. Ini pakai benang krem. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu cara menjahit sandal homipad ya, sandal homipad, sandal yang mungkin sangat familiar ya. Ini tadi dengan kondisi jepitnya lepas ya. Jadi seperti itu untuk memperbaikinya. Oke kawan-kawan, saya sudahi dulu video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.